Oke, baiklah, halo semuanya. Saya Richard Leslie Alden dari jurusan Business Creation. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan musik digital dengan rilisan fisik. Jadi, perusahaan yang mengeluarkan rilisan fisik ini adalah perusahaan Philips, terutama untuk kaset ditemukan tahun 1963. Jadi, benar-benar sudah lama sekali, hampir 50 tahun yang lalu. Jika CD ditemukannya itu tahun 1982. Nah, lalu kaset dan CD ini atau rilisan fisik ini memiliki suatu masa kejayaan dari tahun 70-an, terutama di Indonesia ya, tahun 70-an hingga tahun 2000-an. Untuk kaset dan untuk CD mungkin sampai sekarang ya. Lalu seiring berkembangnya waktu, ada salah satu inovasi baru yang menawarkan musik dan pertunjukan yang dilindungi secara digital. Jadi eh, mereka ini juga eh, memberikan layanan ini secara gratis, bisa dibilang secara gratis untuk penikmat musik, terutama ya penggemar-penggemar berat gitu ya. Nama pesaingnya ini adalah Spotify. Salah satu contohnya adalah Spotify. Meskipun banyak ya, selain Spotify ada iTunes, ada Joox, ada Reso, dan lain-lain, termasuk YouTube Music. Jadi inovasinya ini uh, dari Spotify ini mereka menawarkan uh, platform digital ini secara gratis dan bisa diakses oleh semua orang. Bisa diakses lewat HP, bisa diakses lewat tablet, bisa diakses lewat PC atau laptop. Jadi kemanapun dan kapanpun mereka bisa mendengarkan musik gitu. Sedangkan kalau kaset atau CD, kita itu harus memiliki, kalau kaset harus punya tape ya, harus punya tape recorder, ya bisa tape kompo atau tape deck atau tape ya yang lain-lain. Kalau CD kan harus punya CD player, meskipun bisa diputar di mobil ya CD atau kaset ini, tapi kan mereka uh, untuk mencari lagu-lagu favoritnya itu sangat susah. Sedangkan kalau di Spotify ini sangat mudah sekali. Jadi mereka mau cari lagu apa gitu. Contoh lagunya Michael Sturrock. Mereka cari, oh ini nemu. Ada. Contohnya lagu ini ada. Mereka masukkan ke playlist masing-masing yang apa mau dibuat. Jadi mereka bebas untuk membuat playlist begitu. Nah ini jadi pembuatan playlist ini termasuk enabling teknologi. Sedangkan kalau perbedaan kaset sama CD ya, kaset itu memiliki pita magnetik yang ukurannya itu berbeda-beda. Ada 60 menit atau 90 menit, bahkan 50 sampai 120 menit. Itu pun kalau sekarang mungkin harganya untuk satu kaset kosong ini berkisar 10 sampai 25 ribu, bahkan sampai 50 ribu. Jadi kaset kosong ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk merekam lagu-lagu yang mereka suka, konsumen itu suka atau pendengar itu sukai gitu. Seperti playlist. Tapi pembuatannya ini sangat repot dan memerlukan ya mungkin kabel, mungkin ya tape recorder juga, dengan apalagi belum kalau pita kasetnya ini kotor bisa menghasilkan suara yang nggak enak gitu. Sedangkan kalau CD ini lebih ramping, jadi contoh seperti ini contoh CD. Nah ini contoh CD, ini bentuknya lebih ramping daripada kaset pita, bentuknya lebih ramping, dan ini bisa memuat, kalau audio CD mungkin tergantung durasinya ya, bisa paling lama pun 77 menit. Sedangkan kalau kaset pita kan sampai 90 120. Tapi CD ini kalau misalnya digunakan dalam format MP3 ya,
bisa mencapai ratusan lagu gitu. Terus lalu ini ada inovasi bisnis model. Jadi uh, inovasinya Spotify ini apa? Layanan gratis yang memiliki fungsi dasar dan pengguna harus mendengarkan pesan dari pengiklanan yang mensubsidi sebagian layanan gratis itu. Jadi meskipun uh, pendengar-pendengar lagu ini mengakses lagunya itu secara gratis, tapi pemasukan mereka itu dari mana? Ya dari iklan itu. Kalau sekarang kita Spotify ya, yang bukan premium, pasti akan ada banyak iklan-iklan gitu. Kayak iklan, ya, mungkin ada lagu-lagu baru atau apa gitu. Sedangkan kalau CD itu atau kaset itu memiliki kualitas suara yang lebih jernih. Jujur, saya sendiri pengguna kaset pita dan CD, dan saya juga paham audio, jadi saya ngerti uh, sound yang bagus itu seperti apa, yang otentik itu seperti apa. Jadi memang CD sama kaset ini kelebihannya yaitu mereka punya sound yang bagus. Belum tentu kalau di Spotify itu ada sound yang sejernih CD atau sejernih kaset gitu. Apalagi asal muasal file dari Spotify itu memang dari CD ataupun dari kaset. Kecuali kalau lagu-lagu baru, kalau lagu-lagu lama gitu, seperti Elvis atau lagu-lagu rock lama atau lagu-lagu Indonesia lama itu asalnya itu ya dari CD ataupun kaset. Bahkan dari piringan hitam juga bisa. Lalu coherent value networknya ini, kalau Spotify itu hanya bekerjasama dengan musisi dan juga label. Jadi mereka istilahnya kong kali kong gitu dengan label agar bisa didistribusikan di Spotify. Sedangkan kalau kaset atau CD, selain musisi dan label rekaman ini atau record label, mereka juga kerjasama dengan distributor atau toko musik pada zaman itu. Jadi kalau dulu zaman saya kecil itu banyak sekali toko musik di mall itu. Kalau sekarang di Malang sudah tidak ada. Adapun ya di daerah masa besar itu pun mereka juga bekerja sama dengan uh, label rekaman dan juga distributor. Lalu kalau ini pribadi saya sendiri, saya lebih prefer menggunakan, kalau untuk di rumah lebih prefer menggunakan CD atau kaset pita. Soalnya juga saya juga memiliki alatnya dan lebih lega gitu. Kalau dengerin musik itu lebih enak gitu. Jadi lebih, selain suaranya itu soft ya. Jadi treble atau bassnya itu pas. Sedangkan kalau di luar, kalau dulu kan ada ini Walkman atau Discman. Jadi untuk alat pemutar kaset atau CD itu bisa dibawa kemana-mana. Tapi itu pasti memakan biaya ya, karena kita harus beli baterai dan itu boros. Jadi kalau di luar itu saya lebih prefer menggunakan Spotify, meskipun bukan premium, meskipun ada iklan ya tidak masalah. Yang penting bisa dengerin lagu. Gitu. Jadi ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.